Halo teman-teman, di sini saya ingin merekomendasikan judul penelitian yang bisa kalian gunakan sebagai judul skripsi atau tesis dalam bidang ilmu pariwisata. Kali ini, saya berfokus pada tema yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Seperti biasa, dalam membuat judul penelitian di sini, hal pertama yang saya lakukan yaitu melakukan analisis terhadap sebuah jurnal penelitian yang kemudian akan kita jadikan referensi dalam membuat judul penelitian. Jurnal yang akan kita bahas kali ini yaitu jurnal yang berjudul Effect of Perception of COVID-19 and Non-Pharmaceutical Intervention on Desire and Behavioral Intention in Touristic Travels in Turkey yang ditulis oleh Kemen dan kawan-kawan pada tahun 2020. Jurnal ini saya dapatkan dari website Emerald Insight. Buat yang belum tahu, Emerald Insight adalah sebuah website yang berisikan jurnal-jurnal internasional terakreditasi sehingga sangat kredibel untuk dijadikan sebagai bahan referensi saat kita melakukan penelitian. Untuk link jurnalnya nanti saya sediakan di deskripsi di bawah ya. Sebelumnya, mari kita pahami secara garis besar apa isi dari jurnal ini melalui abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keinginan dan behavioral intention atau niat perilaku wisatawan dalam lingkup persepsi COVID-19 dan intervensi non-farmasi selama pandemi COVID-19. Sedikit informasi, intervensi non-farmasi adalah istilah medis yang artinya itu sama seperti PSBB, maupun protokol kesehatan seperti aturan cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya untuk mengurangi penyebaran wabah. Penelitian ini menggunakan populasi penelitian yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata di Turki. Karena pandemi, data kuesioner dikumpulkan secara online antara 25 April sampai 15 Mei 2020. Penelitian ini dilakukan dengan 712 lembar kuesioner. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis dengan Structural Equation Model atau SEM menggunakan program statistik Smart PLS. Penelitian ini menemukan bahwa persepsi COVID-19 berpengaruh signifikan dan positif terhadap NPI. Persepsi COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keinginan. Artinya, semakin tinggi persepsi COVID-19 di kalangan wisatawan, maka akan berpengaruh terhadap menurunnya keinginan untuk melakukan kegiatan wisata. Selanjutnya, persepsi COVID-19 dan NPI tidak berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. Terakhir, keinginan memiliki efek positif dan signifikan pada behavioral intention. Selengkapnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Dari abstrak ini, kita bisa tahu secara garis besar apa yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini. Kemudian dari jurnal tadi, bisa kita jadikan sebagai referensi kita dalam melakukan penelitian. Di sini saya membuat 3 buah judul yang bisa teman-teman gunakan sebagai judul penelitian. Yang pertama, pengaruh persepsi COVID-19 dan intervensi non-farmasi terhadap keinginan dan behavioral intention dalam melakukan perjalanan wisata. Yang kedua, pengaruh persepsi COVID-19 dan intervensi non-farmasi terhadap keinginan dalam melakukan perjalanan wisata. Yang ketiga, pengaruh persepsi COVID-19 dan intervensi non-farmasi terhadap behavioral intention dalam melakukan perjalanan wisata. Sebagai contoh, objek penelitiannya yaitu studi pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2021. Kemudian, di sini saya juga ingin menjelaskan latar belakang penelitian dari jurnal ilmiah tadi, yang bisa juga kalian gunakan sebagai referensi dalam menulis latar belakang penelitian jika kalian menggunakan judul yang saya buat tadi. Secara lengkapnya bisa teman-teman baca sendiri, di sini saya jelaskan secara garis besarnya saja. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi yang timbul semenjak adanya pandemi COVID-19. Dan sektor pariwisata adalah salah satu yang terdampak dengan parah. Pembatasan perjalanan yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan penurunan aktivitas wisata di seluruh dunia. Intervensi non-farmasi atau INF kemudian diasumsikan sebagai cara yang dapat menciptakan peluang bagi pariwisata internasional maupun nasional untuk pulih dan berkembang dengan mengurangi persepsi risiko pada wisatawan. Dilatar belakangi oleh asumsi teoritis dan empiris, kemudian penelitian ini ingin menganalisis proses pengambilan keputusan wisatawan dengan menggabungkan variabel persepsi COVID-19 dan INF dengan hubungannya antara keinginan dan behavioral intention. Kemudian, setelah memahami latar belakang penelitian, selanjutnya kita harus memahami konsep dari judul penelitian yang saya buat tadi. Untuk judul yang pertama, bisa teman-teman lihat, model ini menggunakan 4 variabel yang dianalisis menggunakan Structural Equation Model atau SEM, dan menggunakan Smart PLS dalam menghitung statistiknya. Atau jika kalian mau menggunakan SPSS, maka metode analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau analisis path. Untuk lebih memahami variabel dan indikator serta item kuesionernya, kalian bisa baca langsung di jurnalnya. Di situ sudah dijelaskan secara lengkap.
Untuk judul yang kedua dan ketiga, di sini lebih simpel, karena hanya menggunakan 3 variabel dengan metode analisis regresi linear berganda yang bisa dikerjakan dengan program SPSS. Silahkan teman-teman pilih sendiri, kira-kira judul mana yang cocok buat kalian. Dibaca juga jurnalnya, agar lebih memahami judul-judul yang sudah saya buat tadi, agar kedepannya kalian lebih gampang dalam melakukan penelitian. Di jurnal ini pun sudah dijelaskan dengan detail, variabel, indikator, maupun item kuesioner apa saja yang digunakan. Jadi kalau kalian memang cocok sama judul yang saya buat tadi, kalian harus baca jurnalnya dengan lengkap ya. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Good luck dan sampai jumpa di penelitian selanjutnya.